Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa akmalaha bi ni'matis sihhah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata muntasibin li adai wajibil ubudiyah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan likullil bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa ashiyah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun wa khasyiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Anwar yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berkumpul dan berada di ruangan Masjid Al-Anwar untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menyerap dan menerima nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, di samping nikmat iman dan Islam yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, ada lagi dua nikmat yang cukup besar. Itulah nikmat sehat dan nikmat kita punya kesempatan. Jadi dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, banyak orang yang tidak pandai, yang tidak pandai mempergunakannya. Di waktu sehat boleh jadi dia lalai, baru di waktu sakit ingin beribadah. Ini saudara-saudara perbuatan yang tidak pas dan keliru. Justru waktu sehat itulah pergunakan kesehatan kita untuk beribadah. Kalau perlu sebanyak-banyaknya. Ya, di samping melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari yang wajib. Jangan sampai sehat ini yaitu tidak dipergunakan, malah justru dipergunakan untuk hal-hal yang buruk, yang tidak bermanfaat. Hadirin, sehat ini nikmat yang paling besar. Ya. Ada suatu hadis yang berbunyi, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang merugi di dalam dua nikmat tersebut. Yang pertama as-sihhatu, nikmat kesehatan. Yang kedua al-faragu, nikmat kesempatan. Jadi dua nikmat ini yang Nabi nyatakan di dalam hadisnya merupakan banyak orang yang tak pandai mengisinya. Untuk itulah saudara-saudara ya, yang lagi sehat, jangan sampai kesehatan ini dibiarkan begitu saja. Manfaatkan sebesar manfaat ya, khususnya untuk ibadah dan kewajiban kita sehari-hari. Jangan sampai waktu sehat justru kita lalai, kemudian waktu sakit baru kita mengharap nanti kalau saya sembuh, saya ingin ibadah, saya ingin ini, saya ingin itu. Kalau sembuh, para hadirin, malah jangan-jangan anggaplah sembuh, pikirannya berubah lagi. Karena memang dia nggak biasa berbuat baik ya. Kan berbuat baik itu kan perlu dibiasain. Ada hadis Nabi yang berbunyi, ta'awadul khair fa innal khaira ada. Artinya biasakanlah kebaikan itu. Kebaikan itu jadi mudah karena dibiasakan. Maka saudara-saudara, jangan sampai nikmat sehat dan nikmat sempat ini hilang begitu saja. Saudara, ada hadis Nabi yang lain yang menerangkan tentang begitu mahalnya nikmat sehat, yaitu beliau bersabda di dalam hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa-siapa di antara kamu yang aman dirinya, maksud aman dirinya dia nggak punya musuh sehingga hidup jadi tenang, wa mu'afan fi jasadi, dan badannya sehat.
Ini dia, badannya sehat, kemudian nggak punya musuh. Indahu quti yaumihi, dan dia mempunyai untuk makan 1 hari saja. Anggap punya makan 1 hari saja. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafirha. Seakan-akan orang itu telah diberikan dunia secara keseluruhan. Jadi Nabi Muhammad SAW menggambarkan orang yang bahagia, ya, itu bila mana nggak punya musuh. Supaya nggak punya musuh, jangan berbuat jahat, jangan merugikan orang. Ya, kalau kita merugikan orang, berbuat jahat, menyakiti, ya pasti punya musuh, saudara-saudara. Sulit kalau nggak punya musuh. Jadi supaya nggak punya musuh, jadilah orang baik. Ya. Resepnya gampang, kita ikutin perintah agama, kita tinggalkan larangannya, insya Allah. Karena kan agama sudah memuat semuanya. Memuat bagaimana sikap kita kepada Allah, bagaimana sikap kita kepada seluruh manusia, mulai di dalam keluarga sampai kepada istri dan anak, terus kepada tetangga, kepada teman, kepada lingkungan. Itu semuanya sudah dimuat di dalam agama Islam. Kalau kita laksanakan perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya, insya Allah saudara-saudara hidup gak punya musuh. Kalau gak punya musuh, dimanapun kita tenang, gak ada yang kita takutin, saudara-saudara. Nah, di samping kita nggak punya musuh, badan kita sehat, bukan main. Ya. Inilah kata Nabi, seakan-akan dunia dimiliki, walaupun hanya punya makan 1 hari ini. Apalagi Anda punya makan untuk berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun punya tabungan. Anggaplah hanya punya makan untuk 1 hari ini. Nabi mengatakan seakan-akan dunia dimiliki. Jadi hebat sekali nih Nabi Muhammad SAW menggambarkan kebahagiaan, nggak mesti punya ini, punya itu. Ada ini yang pokok, ini yang paling perlu kita pikirin dan perlu kita miliki, yaitu tidak punya musuh, badan sehat, kemudian untuk makan hari ini ada. Insya Allah dunia dimiliki, saudara-saudara. Tapi tetap beribadah. Kalau nggak ibadah ya nggak ada gunanya lah. Orang yang nggak ibadah nggak tenang, nggak tentram, jiwanya saudara-saudara kering kerontang gitu. Tapi kalau orang beribadah akan jiwanya tenang. Apalagi tadi saya katakan nggak punya musuh, lantaran dia orang baik, maka hidupnya ketika dia sehat sangat bahagia, seakan-akan dunia dimiliki semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sehat itu mahal, sehat itu penting, ya, pergunakanlah masa sehat sebaik-baiknya. Ada lagi sabda Nabi tentang kesehatan, yaitu riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, as-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Artinya sehat itu bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Maaf, kalau kita kaya tapi sakit, berat saudara-saudara. Apalagi banyak pantang, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kita melanggar sedikit, kita yang sakit. Berat hidup ini. Maka kesehatan itu kata Nabi lebih penting dari kekayaan. Maka kita ini harus jaga kesehatan. Jangan sampai kita ini nggak peduli dengan kesehatan. Ya, sebelum timbul penyakit kita harus menjaga. Istilahnya preventif, ya. Kan menjaga itu lebih penting, lebih baik daripada pengobatan. Kalau sudah ada penyakit memang agak sulit. Mumpung lagi sehat, kita pelihara, jaga, ya, jauhi daripada hal-hal yang membahayakan kita. Memang kesehatan dari Allah, semuanya pun dari Allah, rezeki, kesehatan dari Allah. Tapi kita wajib berusaha. Selama kita hidup di dunia, wajib berusaha. Allah tidak akan berikan sesuatu tanpa usaha. Gak ada yang gratis, saudara-saudara. Allah berikan rezeki setelah kita berusaha. Allah berikan kesehatan juga setelah kita berusaha. Nah, yang sehat, jagalah kesehatannya dan manfaatkan sebaik-baiknya. Biarlah saudara-saudara sehat ini kita pergunakan yang baik-baik. Nanti waktu sakit, maka kita hanya bisa berbuat yang pokok-pokok saja. Maksud saya, kalau kita lagi sehat, saudara-saudara, banyakin berbuat baik. Lagi sakit, ya secara fisik nggak kuat. Ya, sebagai contoh misalnya,
Ketika kita sehat, kita bisa beribadah yang wajib, bisa beribadah yang sunat. Ya. Bahkan bisa sholat sunat, bisa puasa sunat, dan bisa macam-macam. Lagi sakit, apa daya? Yang wajib saja kadang-kadang liwat. Tapi tidak boleh tidak, mesti kita kerjakan yang wajib. Inilah yang saya katakan, manfaatkan kesehatan sebesar-besarnya. Nanti waktu sakit, apa boleh buat? Paling ibadah hanya yang wajib saja. Insya Allah saudara-saudara, orang yang waktu sehat banyak berbuat baik. Di waktu sakit hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, pahalanya terus mengalir. Itulah murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada istilah saya, pahala pensiun. Bukan saja gaji pensiun, ada pahala pensiun. Seseorang waktu sehat banyak berbuat baik, ya, tapi lagi sakit paling yang wajib-wajib saja, maka Allah terus memberikan pahalanya walaupun dia nggak berbuat. Ini ditegaskan, ya, ditegaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, idza maridul abdu, apabila si hamba sakit, kutibalahu ajru makana ya'malu shahiha, tetap akan ditulis kebaikan-kebaikan yang ia kerjakan pada waktu sehat. Murah sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun murah, masih juga orang ogah, saudara-saudara. Jadilah orang yang pandai, mengisi waktu sehat kita dengan yang baik-baik, ya, nanti di waktu sakit apa daya, kita hanya bisa berbuat yang kita bisa mampu. Hadirin saudara-saudara, sering kita dengar ulama-ulama menyampaikan hadis, ya, yang berbunyi iktanim khamsan qabla khamsin, pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Di antara yang 5 itu wasihhataka qabla saqamik, pergunakanlah sehat kamu sebelum sakit. Kalau sakit apa daya, yang kita kerjakan sedikit, gak banyak kita bisa berbuat, karena sakit wajar. Tapi lagi sehat, bisa kesana kemari, bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Maka manfaatkan kesehatan. Biasanya orang itu baru tahu nilainya sehat dikala sakit. Mungkin dikala sehat dia cuek aja, tapi dikala sakit dia baru rasakan itu. Bukan main nikmatnya sehat. Maka saudara-saudara, kesehatan sesuatu yang paling mahal. Sampai-sampai Nabi pernah mengkaitkan itu. Sedekah di waktu sehat lebih besar pahalanya dibandingkan di waktu sakit. Sampai ke sana saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena di waktu sehat kita bersedekah, itu kan pikiran kita masih panjang lah begitu. Jadi keinginan-keinginan banyak, tapi toh kita keluarkan juga uang untuk sedekah, maka pahalanya lebih besar. Tapi kalau lagi sakit, apa yang terjadi? Pikiran kita, jangan-jangan umur saya pendek. Jadi kalau sedekah gampangan saudara-saudara, pahalanya di kita. Hampir demikian itu, karena kesehatan. Ini yang pernah ditanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayus sadaqati afdal. Nabi ditanya sedekah apa yang paling afdal? Qala anta saddaqa wa anta sahih. Sedekah yang paling besar pahalanya kamu bersedekah di waktu sehat. Di waktu sehat godaannya berat. Kita sifatnya ada pelit di dalam diri kita. Toh kita keluarkan juga, ini pahalanya akan lebih besar ketimbang lagi sakit. Kalau sakit, orang pikirannya jangan-jangan meninggal ini. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau ngeluarin sedekah gampangan begitu ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begitu juga masalah kesehatan. Ya, Nabi pernah ditanya ini, ya, pernah ditanya tentang masalah sehat ini. Maka Nabi menjawab, sallallahu al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah, yaitu maafnya dan kesehatan. Jadi di dalam doa pun kita disuruh minta kesehatan di samping usaha, begitu. Kemudian Nabi bersabda lebih lanjut, ya, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakini khairan minal afiyah. Sesungguhnya seseorang tidak ada yang diberikan yang paling besar setelah keyakinan, tidak ada yang paling bagus setelah keyakinan yang Allah berikan kecuali keafiatan, yaitu keselamatan. Maka tuh ada doa yang biasa kita baca itu, ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Arti wa'afiatan fil jasad, berikanlah kesehatan pada jasad saya. Begitu hebatnya nih agama Islam.
menerangkan tentang kesehatan. Bukan saja menerangkan masalah ibadah, karena sehat dialah yang paling menunjang untuk kita bisa beribadah. Hadirin, sehat ini nggak selama-lamanya. Walaupun kalau dibanding-bandingkan dengan sakit masih banyakkan sehat, tapi tetap ya sehat itu nggak lama, nggak selama-lamanya. Maka tadi dibilang pung lagi sehat, ya. Mumpung lagi sehat, berbuat baiklah, jangan sampai kita tidak mengisi kesehatan itu dengan kebaikan-kebaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan yang prima. Yang lagi sakit, di samping dia berobat dan berusaha, juga kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan daripada penyakit-penyakit mereka, sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.